Selamat berjumpa kembali saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Jumat tanggal 20 Juni 2025, saya mengajak kita merenungkan bagian dari khotbah di bukit dari Injil Matius bab 6 ayat 19 sampai 23. Di mana hartamu, di situ hatimu. Kita dengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi. Ngengat dan karat akan merusakkannya, dan pencuri akan membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di surga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu." Demikianlah sabda Tuhan. Di mana hartamu berada, di situ hatimu. Lalu dilanjutkan, kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, sebuah cerita tua berbunyi demikian. Suatu ketika ada seorang raja meninggal dunia. Yesus menyuruh malaikat menunjukkan tempat tinggal baginya. Mula-mula, mereka melewati rumah-rumah yang megah dan mewah. Raja itu lalu bertanya kepada malaikat itu, "Rumah-rumah ini milik siapa?" Lalu kemudian malaikat mengatakan bahwa rumah-rumah yang megah dan mewah itu adalah rumah para pelayanmu. Lalu sang raja kemudian berpikir, kalau para pelayannya saja, para hambanya saja sudah mempunyai atau menempati rumah semegah itu, pasti untuknya akan jauh lebih megah lagi. Akan tetapi setelah berkeliling, mereka tiba di sebuah komplek yang rumahnya jelek dan reot. Tanpa basa-basi malaikat itu berkata, "Ini adalah rumah untuk Anda selama-lamanya." Tentu saja sang raja protes. Tetapi dengan tegas malaikat itu mengatakan, "Baginda Raja, hanya rumah seperti itu yang dapat kami bangun dengan bahan-bahan yang Anda kirim dari bumi." Ceritanya selesai saudara-saudari, namun yang penting adalah apa pesannya untuk kita. Dalam kutipan Injil hari ini, Yesus menasihati para muridnya, para pendengarnya untuk tidak mengumpulkan harta yang gampang dimakan nyengat, yang gampang karatan, yang gampang dicuri orang. Melainkan, kumpulkanlah harta di sorga. Pertanyaannya saudari-saudara, apa yang dimaksudkan dengan harta surgawi itu? Harta surgawi itu saudara-saudari menurut permenungan saya, itu tentu saja adalah iman yang kita wujudkan di dalam tindakan-tindakan kita. Iman kepada Allah yang kita wujudkan dalam seluruh kesaksian hidup kita. Hal-hal baik yang kita lakukan. Entah bentuknya itu cinta kasih, entah bentuknya itu pengampunan, entah bentuknya itu solidaritas, bela rasa, entah bentuknya itu kejujuran, senantiasa berbuat baik bagi banyak orang, selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Rasa-rasanya itulah harta yang kita kumpulkan, yaitu harta surgawi yang tidak akan hilang, yang tidak akan karat, tapi tentu yang kemudian diperhitungkan oleh Tuhan.
Tentu saja saudara-saudari, harta surgawi itu sekali lagi adalah iman yang kita wujudkan dalam tindakan kasih. Maka tindakan kasih atau perbuatan-perbuatan baik kita yang dilandasi oleh iman, itu ibarat bahan bangunan yang kita kirim ke sorga untuk membangun rumah masa depan kita. Atau dalam bahasa atau istilah yang sering dipakai oleh saudara-saudari muslim adalah amal. Hal itu tentu saja tidak berarti bahwa kita melarikan diri dari dunia, melarikan diri dari bisnis, melarikan diri dari harta duniawi. Bukan dimaksudkan begitu. Bisnis, mencari harta di dunia ini tetap penting. Tetapi yang harus dicatat saudara-saudari adalah bisnis atau harta duniawi, harta kekayaan yang kita punya itu tidak boleh sedemikian rupa sampai kita tidak memperoleh harta surgawi. Atau dalam cara yang lain kalau dijelaskan, jangan sampai harta duniawi yang kita kumpulkan itu tidak mengantar kita ke sorga. Maka saudara-saudari, kalau Anda diberkati Tuhan dengan harta kekayaan, harta duniawi dari segala macam usaha, segala macam pekerjaan Anda, terimalah dengan penuh syukur. Tetapi juga pastikan bahwa jangan sampai karena harta lalu kita memandang rendah orang lain. Jangan sampai karena harta kita menutup hati kepada orang lain. Menutup hati kepada orang miskin. Menutup hati kepada mereka yang kurang beruntung dalam hidupnya. Segala sesuatu memang kita butuhkan di tengah dunia. Kita kumpulkan uang, kita kumpulkan harta. Tapi ingatlah, tidak ada yang bisa kita bawa mati. Yang kita bawa mati adalah harta surgawi yang kita kumpulkan selama kita masih hidup. Maka saudari-saudara terkasih dalam Tuhan, benar yang dikatakan Yesus, di mana hartamu, di situ hatimu. Dan karena itu ingatlah, supaya engkau jangan sampai melupakan karena harta, lalu melupakan untuk mengumpulkan harta surgawi. Selamat beraktivitas hari ini saudara-saudari. Tuhan memberkati segala karya, rencana, pekerjaan dan pelayanan Anda sekalian. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena tiap-tiap hari Kau bimbing dengan firman-Mu yang membawa kami semakin dekat padamu, semakin hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu dan kuatkan kami agar kami tidak silau dengan harta duniawi, tetapi mampukan kami agar di tengah dunia ini kami senantiasa mengusahakan dan mengumpulkan harta surgawi. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah jadi berkat.